tidak. Oke, oh ada. Berarti dia memang ada tadi kabar itu dia sakit. Nah, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, aku minta satu orang pimpin doa dulu. Husein pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Husein. Anak-anak, pada masa pandemi COVID ini, tolong tetap perhatikan kesehatan, tetap jaga kesehatan dan perhatikan jarak. Nah seperti ini ya, jangan sampai nanti kalian begitu masuk ke ruangan ataupun keluar ke ruangan itu berkerumun. Tetap jaga jarak. Nah ya, nah, oke. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu masih mau tanya nih. Materi kita minggu kemarin, siapa yang masih ingat tentang apa? Genetik. Nah materi genetik kita ternyata bukan hanya sampai di situ. Materi itu tetap kita lanjut pada materi kita yang ini, yaitu mengenai hereditas. Adapun indikatornya, indikator pencapaian kompetensi pada materi kita yaitu monofibrit. Tujuan pembelajaran kita yang pada pertemuan kali ini dengan hukum medis itu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel serta menyajikan hasil penerapan hukum Mendel ini dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku jujur, disiplin, aktif, responsif, tanggung jawab, dan kerja sama. Nah, pada materi kita minggu kemarin itu tentang materi genetik, kita dengan istilah itu gen dengan kromosom. Siapa yang masih ingat apa arti gen? Nah, tadi Ibu sudah mendengar jawaban kalian tentang materi yang kemarin, gen, kromosom, dan alel. Dan apa manfaat kita yang akan kita dapatkan pada mempelajari tentang hukum Mendel 1. Manfaatnya yaitu dengan mempelajari hukum Mendel 1, kita dapat paham terhadap penurunan sifat-sifat yang terjadi pada tanaman, hewan, maupun manusia. Melalui ilmu genetika, kita dapat menciptakan atau melakukan penyilangan sehingga didapatkan itu suatu tanaman yang bersifat unggul. Nah sekarang kita mulai masuk ke materi inti kita. Nah untuk materi ini tolong kalian lihat video yang Ibu putarkan di atas. Hasil kalian menyimak video tadi, Ibu minta masing-masing kalian untuk membuat satu pertanyaan tentang apa yang kalian saksikan di video tersebut. Jadi ingat video kita tadi itu tentang hukum Mendel 1. Silahkan dibuat pertanyaannya masing-masing satu saja. Satu orang satu pertanyaan. Siap. Nah sudah semuanya buat pertanyaannya? Ya. Sekarang simpan pertanyaan di meja masing-masing. Ibu akan mensidangkan pertanyaan kalian dengan pertanyaan teman. Nah tugasnya nanti itu pertanyaan teman inilah yang akan kalian jawab. Pertanyaan yang sudah kalian dapatkan dari teman tadi langsung kalian tuliskan di LKPD yang akan Ibu bagikan. Itu di halaman ada alamat pertanyaan, kemudian kalian jawab juga di LKPD. Nah LKPD ini akan kalian
pembelajaran. Di LKPD ini, selain pertanyaan, ada juga pengilangan. Tolong kalian kerjakan juga pengilangannya langsung di LKPD. Di LKPD kalian akan mencari juga macam dan jumlah gamet. Dan bagaimanakah cara mencari macam dan jumlah gamet ini? Itu dengan rumusnya 2 pangkat N. N itu merupakan gen dengan alel yang berbeda. Ibu kasih contoh di sini. Pada persilangan monohibrid, genotipnya adalah A besar. Alel sama, berarti N-nya di sini sama dengan 0. Tidak ada sifat bedanya, berarti N-nya sama dengan 0. Nah, gen dan alel berbedanya tidak ada, berarti N itu sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan ke rumus 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi jumlah gametnya 1 dan macam gametnya A. Nah, demikian penjelasan umum tentang hukum Mendel 1. Silakan kalian mendalami materi ini dengan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, Bos. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Siap, Bu. Sudah, Bu. Kalau masih ada hal-hal yang masih kurang jelas dalam mengerjakan LKPD, silakan ditanyakan. Sudah jelas semua? Sudah. Kemudian untuk mencari jawaban di sini juga Ibu membebaskan kalian untuk membrowsing di media atau di internet tentang materi hukum Mendel 1. Silakan cari, selain ada di buku paket, ada di modul, kemudian ada tampilan video tadi, ada PPT yang sudah Ibu tampilkan juga. Nah, silakan kalian juga itu bisa mencarinya di internet. Kerjakan, ya waktunya tadi 20 menit. Gimana Nana? Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Ya. Oke, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD, soalnya kemudian pengilangannya. Untuk penampilan pertama yang akan mempresentasikan hasil kegiatan di LKPD, Ibu minta ke Imam Harahap. Silakan Imam mempresentasikan hasil pertanyaan dan soalnya di LKPD. Maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal dari teman-teman. Salah satunya, mengapa Manda memilih kaca karcis sebagai objek penelitiannya? Di sini saya akan mengungkapkan 2 jawaban. Yang pertama, alasan Mendel memilih kaca karcis sebagai objek penelitiannya. Yang pertama, kaca karcis dapat melakukan penyerbukan sendiri karena memiliki bunga sempurna. Dan yang kedua, varietesnya banyak dengan pasangan sifat beda yang mencolok sehingga mudah dapat diamati. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawaban dari Imam. Apakah ada tanggapan atau tambahan dari rekan-rekan yang lain atau teman-teman yang lain? Silakan anak-anak. Dari jawaban Imam tadi. Dari jawaban yang disampaikan oleh Imam tadi, gimana anak-anak yang lain? Ada tanggapan atau tambahan? Silakan. Ini, silakan sih. Cara hidup kalian efisien sehingga cepat menghasilkan turunan baru. Ada tambahan dari Wadania? Turunannya banyak, Rahma? mudah disilangkan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi itu sudah dijawab oleh rekan-rekannya juga. Sekarang kita masuk ke
selanjutnya itu tentang penyilangan. Nah, yang akan mempresentasikan pertama tentang penyilangan monohibrid itu Ibu minta ke Jumriyati. Silakan Jumriyati, langsung presentasikan hasil penyilangan hukum Mendel 1 atau penyilangan monohibrid. Nah, ini hasil persidangan yang dikerjakan oleh Jumriyati. Untuk persidangan monohibrid dominasi penuh ada rasio genotip F2-nya itu 1:2:1. Artinya yang genotip dominan yang homozigot itu ada 1, yang heterozigot itu ada 2, kemudian yang homozigot resesif itu ada 1. Dan untuk rasio fenotipnya F2-nya yaitu ada tinggi itu ada 3. Yang mana saja? Itu ada, kalau ada huruf yang besar itu tinggi, huruf T besar itu tinggi. Kemudian kalau ada huruf T kecil itu adalah pendek. Dan pada persidangan yang kedua, persidangan intermediate, di sini kita lihat perbedaan pada rasio fenotip F2-nya. Untuk F1-nya juga kita lihat perbedaannya. Kalau di sebelah persidangan monohibrid Huruf besar yang nampak adalah sifat dari huruf resesif, maka menghasilkan tinggi karena dominasinya penuh. Sedangkan pada dominasi tidak penuh, huruf besar tidak bersifat menutupi secara keseluruhan. Artinya keturunannya merupakan gabungan antara gen dominan dan gen resesif. Demikian telah kalian tadi presentasikan pertanyaan dengan persidangan tentang hukum Mendel 1 atau persidangan monohibrid. Nah, dari persidangan yang telah kalian kerjakan tadi, di situ Ibu lihat ada yang sudah sangat bagus sekali dan masih ada beberapa tadi yang Ibu pasti Ibu lihat juga koreksi di meja masing-masing. Ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, untuk persidangan pada dominasi penuh, ingat kembali rasio fenotip F2 itu 1:2:1. Kemudian untuk rasio fenotipnya itu 1:2:1, sedangkan rasio fenotipnya 3:1. Nah, kalau pada intermediate itu pada rasio fenotipnya sama, tapi rasio fenotip pada F2 itu 1:2:1. Nah, kalau dilihat dari hasil persidangan yang dilakukan kalian di LKPD, Ibu lihat itu sudah sesuai dengan hukum Mendel 1 atau hukum persidangan monohibrid. Pada persidangan satu sifat beda. Dari kegiatan pembelajaran kita, siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari? Hairu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari dari tadi, yakni yang pertama mengenai hukum Mendel 1, yaitu pemisahan gen sealel, dalam bahasa Inggris disebut segregation of allelic genes. Peristiwa pemisahan alel ini terlihat ketika pembuatan gamet individu yang memiliki genotip heterozigot, sehingga tiap gamet mengandung salah satu alel itu. Yang kedua, mengenai rasio genotip, menunjukkan sifat yang tidak tampak, individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung berbeda. Dan rasio fenotip, menunjukkan sifat yang nampak, individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung satu dengan gen dominan yang bukan pembawa sifat. Ada yang perlu tambahkan? Silakan Ardiatun. Saya ingin menambahkan kesimpulan dari macam-macam gamet pada persilangan
monohibrid. Yang pertama, gamet homozigot, yaitu A besar sama dengan 2 pangkat 0, hasilnya 1 jumlah gamet. Jenis gamet sama dengan A besar. Yang kedua, gamet heterozigot, yaitu A besar dan A kecil, sama dengan 2 pangkat 1, hasilnya 2 jumlah. Perbandingan fenotipnya itu 3:1. Dan pada persilangan dominasi tidak penuh atau intermediate, nah rasio fenotipnya itu adalah 1:2:1. Demikian. Kemudian dari hasil kegiatan kita, nah ibu lihat ini ada beberapa siswa itu yang hasil kerja dari KPD-nya sangat bagus, kemudian presentasinya juga sangat bagus. Nah dari nilai tersebut ibu lihat itu yang paling dominan di sini itu Jumriati, yang paling bagus ya. Tepuk tangan untuk Jumriati. Kemudian yang kedua Imam. Yang ketiga Husen. Nah, untuk yang lain tolong lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran kita ke depannya. Jadi itu karena nilainya di sini juga termasuk keaktifan kalian juga itu merupakan nilai tersendiri. Nah, untuk menilai sudah seberapa pengetahuan kalian tentang materi hukum mendal 1, silakan ini ibu sudah print out-kan latihannya, dikerjakan. Aku kasih waktu hanya 7 menit. Kalau sudah selesai dikerjakan, karena waktunya juga sudah selesai, sekarang untuk pembelajaran, ibu minta Dora Anas untuk berdoa. Terima kasih atas semua aktivitas kita pada kesempatan ini. Kita ketemu kembali minggu depan. Ingat, masih dengan materi lanjutan hukum mendal 2 atau persidangan di Hizib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.